Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang Allah muliakan, begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, rekan putra putri di rumah masing-masing yang mendengar suara speaker ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi hidup kita, memberikan manfaat yang barokah dalam hidupnya, sehingga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah mengajak umatnya minal zulumati ila nur. Bapak-bapak jamaah sholat subuh yang Allah muliakan, kali ini saya akan membacakan terusan dari hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Pada kali ini sudah memasuki bab ditegaskannya kewajiban zakat, keterangan tentang keutamaannya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Pada hari ini sudah memasuki hadis yang keberapa nih? Yang ke-121. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, yang artinya, manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, saat itu khalifah dipegang oleh Abu Bakar radhiyallahu an, dan sebagian orang-orang Arab kembali kafir. Umar radhiyallahu berkata kepada Abu Bakar, bagaimana bisa Anda memerangi orang-orang, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkannya, maka dia telah melindungi harta dan jiwanya dariku, kecuali dengan haknya, sedangkan hisabnya diserahkan kepada Allah. Maka Abu Bakar menjawab, demi Allah, aku benar-benar akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara sholat dan zakat, karena sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka tidak mau menunaikan seutas tali kepadaku yang dulu biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya aku akan memerangi mereka karenanya. Maka Umar berkata, demi Allah, tidak lama setelah itu aku melihat Allah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka. Maka aku tahu bahwa itulah yang benar. Muttafaqun alaih. Kemudian dari Abu Ayyub radhiyallahu an, yang artinya bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku sebuah amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya,
dan sesuatu apapun, mendirikan sholat, membayar zakat, dan menyambung silaturahim. Muttafaqun alaih. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya bahwa seorang laki-laki pedalaman datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amal yang bila aku melakukannya maka aku akan masuk surga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat, membayar zakat yang wajib, dan berpuasa di bulan Ramadan. Laki-laki itu berkata, demi zat yang jiwaku dan ada di tangannya, aku tidak akan menambah dari ini. Haruskah dia pergi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin melihat seseorang laki-laki penghuni surga, maka silakan melihat orang itu. Muttafaqun alaih. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, saya membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kewajiban mendirikan sholat, membayar zakat, dan tulus mendatangkan kebaikan bagi seorang muslim. Muttafaqun alaih. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan hak-haknya, kecuali pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api, lalu ia dipanaskan di atas neraka jahanam. Lalu sisi tubuhnya, keningnya, dan punggungnya disetrika dengan lempengan itu. Setiap kali ia dingin, maka ia kembali dipanaskan pada suatu hari. Pada suatu hari yang kadarnya adalah 50.000 tahun, hingga diputuskan di antara hamba-hamba, maka dia melihat jalannya ke surga atau neraka. Ditanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan Anda? Ditanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada pemilik unta yang tidak menunaikan haknya, dan di antara haknya adalah memberikan air susunya pada hari unta itu mendatangi sumber air, kecuali pada hari kiamat dia akan dilemparkan ke unta-untanya di dataran luas yang rata. Unta-unta itu dalam keadaan paling banyak dan paling gemuk, tidak bilang darinya seekor anak unta pun. Lalu unta-unta menginjaknya dengan telapak kakinya dan menggigitnya dengan gigi-giginya. Setiap kali yang pertama
berlalu maka yang terakhir dikembalikan lagi kepadanya. Dan itu kembali pada satu hari yang kadarnya adalah 50.000 tahun, hingga diputuskan di antara hamba-hamba, maka dia melihat jalannya ke surga atau neraka. Ditanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana dengan sapi dan domba? Rasulullah menjawab, tidak ada pemilik sapi dan domba yang tidak menunaikan haknya kecuali pada hari kiamat. Dia akan dilemparkan ke sapi-sapi dan domba-dombanya di dataran luas yang rata. Tidak ada satupun yang tertinggal. Tidak ada yang bertanduk lengkung, tidak ada yang tidak bertanduk, dan tidak ada yang bertanduk patah. Mereka menyeruduknya dengan tanduk-tanduk dan menerjangnya dengan kaki-kakinya. Setiap kali yang pertama berlalu, maka yang terakhir dikembalikan lagi kepadanya. Dan itu terjadi pada satu hari yang kadarnya adalah 50.000 tahun, hingga diputuskan di antara hamba-hamba, maka dia melihat jalannya ke surga ataupun neraka. Ditanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, lalu kuda? Nabi SAW menjawab, kuda itu ada 3. Kuda yang merupakan dosa bagi pemiliknya, kuda yang merupakan penutup bagi dosa-dosa pemiliknya, dan kuda yang merupakan pahala bagi pemiliknya. Adapun kuda-kuda yang merupakan dosa bagi pemiliknya, maka ia adalah kuda yang ditambatkan oleh pemilik untanya kebanggaan dan permusuhan kepada pemeluk Islam, maka kuda itu menjadi dosa baginya. Adapun kuda-kuda yang merupakan penutup bagi pemiliknya, maka ia adalah kuda yang ditambatkan oleh pemiliknya di jalan Allah. Kemudian dia tidak melupakan hak Allah pada punggung dan lehernya, maka ia adalah penutup dosa-dosa baginya. Adapun kuda-kuda yang merupakan pahala bagi pemiliknya, maka ia adalah kuda yang ditambatkan oleh pemiliknya di jalan Allah untuk pemeluk Islam, baik di padang gembala atau kebun. Tiada suatu pun yang ia makan di padang gembala atau kebun itu, kecuali ditulis untuknya kebaikan sebanyak apa yang ia makan, dan ditulis untuknya kebaikan sebanyak kotoran dan kencingnya. Tidaklah tali kekangnya terputus, lalu ia berlari dengan kencang sejauh 1 atau 2 putaran, kecuali ditulis untuknya kebaikan sejumlah bekas kakinya dan kotorannya. Tidak pemiliknya melewati sungai lalu kudanya minum darinya, walaupun pemiliknya tidak ingin memberikan minum, kecuali Allah menulis untuknya kebaikan sebanyak yang ia minum. Ditanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, lalu keledai? Rasulullah SAW menjawab,
tidak ada ayat yang diturunkan kepadaku dalam urusan keledai kecuali ayat yang istimewa dan menyuruh ini. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya ia akan melihat bilangannya. Az-Zalzalah 7-8 muttafaqun alaih. Demikian Bapak-bapak, berapa hadis telah kami bacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kebaikan buat kita semuanya, mengingatkan kita semuanya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.